Hidupkan kameranya. Kita mulai. Oke, sudah mandi ya pagi-pagi ya. Gloria udah mandi, Gloria? Belum, Bu. Oh, kelihatan itu wajahnya itu Ibu lihat ya. Baik, ini semangat Jumat ya. Kita mulai pertemuan kedua mata kuliah metodologi penelitian kualitatif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat buat kita semua ya. Kita masuk ke materi yang kedua mengenai perbedaan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian apa itu sebenarnya kualitatif? Jadi minggu lalu Ibu sudah ada tugas kecil, kalian mencari satu fenomena atau masalah, boleh di lokasi penelitian atau di tempat yang lain, untuk menjadi cikal bakal judul, kemudian latar belakang dalam menyusun proposal penelitian, proposal yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Ya, ini Akbar sudah merekam. Terima kasih banyak Akbar. Baik, yang lain boleh dihidupkan videonya supaya semangat. Nggak apa-apa lah. Ada yang belum mandi, ada yang sudah mandi. Apa yang penting ikut kuliah. Ya, oke baik. Sebentar Ibu akan tayangkan PowerPoint-nya. Akbar boleh jadikan Ibu host supaya bisa Ibu tayangkan. Co-host. Sepertinya sudah bisa langsung share screen enggak, Bu? Sudah Soalnya, bisa ya. Ya. Oke, baik. Oke, baik ya. Semuanya kita belajar mengenai metode penelitian kualitatif. Nah, minggu lalu ya Ibu flashback sebentar untuk minggu lalu sudah dijelaskan paradigma ya, gambaran secara keseluruhan atau secara umum mengenai metode penelitian kualitatif yang disampaikan oleh Bapak Dr. Heri Kusmanto MA ya. Kemudian kemarin kita sudah diskusi sebenarnya apa itu kualitatif, seperti apa kualitatif, perbedaannya apa dengan kuantitatif. Nah, metodologi ini kan suatu metode ilmiah untuk bisa menjawab satu hal yang kita bawa. Jadi untuk mendapatkan satu hasil penelitian, metodologi penelitian. Jadi nanti kalau menyusun skripsi, boleh saja menggunakan berbagai macam metode. Boleh menggunakan metode penelitian kualitatif, boleh menggunakan metode penelitian kuantitatif, kualitatif ini berkaitan dengan paradigma penelitian atau pendekatan penelitian yang mengacu kepada metode penelitian. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwasannya judul ini harus menggunakan kuantitatif, judul ini harus menggunakan kualitatif, tapi bukan seperti itu. Tapi judul ini, lebih arahnya ke kuantitatif, arahnya lebih kepada ke kualitatif. Dilihat dari mana, Bu? Dilihat dari judul, dilihat dari latar belakang yang kita bawa, arah pendekatan penelitian ini nanti kita mau menggunakan apa? Menggunakan kuantitatif kah atau menggunakan kualitatif? Ya. Nah, kalau kita lihat pendekatan penelitian kualitatif ini, kita bisa melihat bagaimana data yang dikumpulkan dari lapangan, kemudian kita analisis, kemudian kita generalisasikan, kita jelaskan ya, dan penyajian data yang diperoleh melalui penelitian. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, secara umum perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah bentuk data yang disajikan. Ya, penelitian kuantitatif ini berkaitan dengan data dalam bentuk angka. Jadi kalau kita lihat ada menggunakan metode SPSS, ya kan? Kemudian kita menggunakan metode Slovin, kemudian kita ada sampel, ada populasi, itu pasti kuantitatif, ya, penyajian statistik. Nah, sedangkan penelitian kualitatif ini berkaitan dengan data,
yang bukan angka, disajikan dalam bentuk naratif. Orang suka berpikir nih, mahasiswa suka berpikir, Bu, kayaknya lebih enak kualitatif ini, Bu, dibandingkan kuantitatif. Karena saya nggak suka, saya alergi dengan angka-angka, dengan statistik. Kan biasa ya, Bu, orang sosial itu sukanya ngomong, menarasikan sesuatu hal. Nah, apakah memang kualitatif ini lebih mudah dibandingkan kuantitatif? Nah, harus lebih hati-hati. Kalau kualitatif ini tidak bisa menjelaskan atau menarasikan secara mendalam. Karena ingat kata kuncinya yang minggu lalu, kuantitatif adalah sifatnya pengujian, kualitatif sifatnya adalah penemuan. Bagaimana kita bisa menjelaskan, menarasikan secara sangat mendalam penemuan yang kita dapat ya di tempat lokasi penelitian kita. Bagaimana kita bisa menjelaskan secara narasi, secara tertulis, jawaban dari rumusan yang kita bawa. Jadi sebenarnya Bu, kalau kualitatif itu lebih mudah dibandingkan kuantitatif. Enggak. Kuantitatif ini malah bisa diukur waktunya. Karena kita ada populasi, ada sampel. Kan gitu ya, sampel bagian dari populasi. Kita bisa bagiin angket untuk salah satu teknik pengumpulan data di kuantitatif. Kita bagiin angket, kemudian diisi oleh respondennya, kemudian tinggal kita analisis datanya kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, kita namanya informan penelitian, kita melakukan observasi, kita melakukan wawancara, kita melakukan dokumentasi, observasi kita itu merasa seperti bagian dari di tempat fenomena di lokasi penelitian. Nah, kita ikut di dalamnya. Kemudian kita melakukan wawancara dengan informan penelitian. Memang yang kita wawancara itu tidak seperti misalnya kuantitatif, itu sampelnya ada 100, kita bagiin angket ini ke sampelnya. Nah, kalau kualitatif, bisa jadi hanya informan kita yang kita wawancara hanya 5, hanya 6, hanya 7 orang. Tapi untuk bisa menjawab pertanyaan yang kita bawa itu, penjelasan secara mendalam itu malah lebih sulit. Bisa jadi informan satu dengan pertanyaan yang kita bawa itu sama, jawaban informan satu dengan jawaban informan dua itu berbeda. Nah, itu gimana Bu dalam kualitatif? Harus dicari lagi informan yang lain. Sampai nanti jawabannya itu sama, diulang-ulang. Snowball namanya, seperti bola salju. Menggelinding dia dari mulai kecil sampai besar. Ya, barulah itu bisa kita stop. Oh, ini sudah selesai penelitian kualitatif karena jawabannya sama. Teknik pengumpulan data, kemudian hasil wawancara sama, hasil observasi sama, hasil dokumentasi sama. Namanya nanti kita belajar triangulasi data. Jadi kalau Ibu amati ya, selama Ibu jadi pembimbing, kebanyakan memang sekarang tren mahasiswa ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam skripsinya. Boleh saja sebenarnya, karena kualitatif itu milik sosial, kan begitu ya. Boleh saja, tetapi kelemahan yang Ibu lihat, mahasiswa sulit untuk menarasikan apa yang dia temukan di lapangan. Ya, baik itu observasinya, baik itu wawancaranya, baik itu dokumentasinya, itu tidak secara mendalam menarasikannya. Jadi kalau suka baca ya skripsi itu nanti kakak kelas, nanti penjelasannya cuma 3 lembar, 4 lembar ya di pembahasan. Padahal sebenarnya di pembahasan itulah dijelaskan secara mendalam. Kita ambil contoh, kalau judulnya kualitas pelayanan publik di bla 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 bla. Kualitas itu Bu bisa nggak menggunakan kuantitatif? Bisa. Bisa nggak mau menggunakan kualitatif? Bisa. Kalau kuantitatif dia lebih mudah karena sifatnya pengujian. Teorinya sudah jelas, indikatornya sudah jelas. Saya lebih senang menggunakan kualitatif, Bu. Gitu. Saya rasa lebih mudah saya menjawab pertanyaan yang saya bawa menggunakan kualitatif. Boleh saja. Nah, indikator dalam teori untuk mengukur kualitas ini, kalau kita menggunakan kualitatif, si peneliti harus benar-benar menjelaskan secara mendalam, menarasikan secara mendalam setiap indikator. Ya kan, setiap indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Nah, ini ya kelemahannya kalau suka Ibu baca ya beberapa bimbingan Ibu menarasikannya ini gitu, tidak dilakukan secara mendalam. Malah ada membuat skripsi itu di pembahasan dia hanya meletakkan kutipan-kutipan wawancara.
Padahal sebenarnya di pembahasan itu sudah merangkum semua pengumpulan data yang kita dapat, kemudian sudah kita analisis. Boleh nggak, Bu, misalnya di pembahasan, dia membuat satu kutipan wawancara, berdasarkan wawancara informan ini. Boleh nggak, Bu? Boleh saja, tetapi bukan kutipan wawancara yang diletakkan di pembahasan. Tetapi di pembahasan itu merupakan analisa data yang didapat dari teknik pengumpulan data, dokumentasi, wawancara, kemudian observasi. Jadi itu dirangkum semuanya, ya, dianalisis, kemudian kita bahas, kita narasikan di pembahasan gitu. Jadi kalau misalnya meletakkan wawancara boleh saja, ya. Yang penting harus harus dijelaskan bagaimana observasinya, bagaimana kemudian dokumentasinya, memperkuat, bukan meletakkan hasil-hasil wawancara di pembahasan. Nah, itu dia. Jadi kalau dianggap mindset mahasiswa kualitatif lebih mudah dibandingkan kuantitatif, itu salah sebenarnya. Kalau kuantitatif bisa diukur dia, berapa lama kita penelitian. Karena kita bagiin angket kan. Misalnya 100 orang, oh hari ini saya sudah bagiin angket 10 orang, besok 10 orang, besok 10 orang. Ya kan, selesai, 10 hari selesai 100. Nah, kalau kualitatif susah ngukurnya karena kita ketemu orang. Tantangan juga untuk si peneliti. Gloria mau meneliti tentang bagaimana penanggulangan kemiskinan, peranan dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Siapa informannya? Kepala dinas sosial. Untuk bisa wawancara dengan kepala dinas sosial perlu waktu nggak? Perlu waktu. Masih satu informan. Belum informan yang lain. Ya kan, belum kita mendapatkan dokumentasi, belum kita mengobservasi di lapangan, kemudian kita rangkum. Jadi kalau penelitian kualitatif itu bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan ada yang bisa bertahun. Nah, itu dia. Jadi itu tantangan sebenarnya seorang peneliti untuk bisa menjawab rumusan masalah yang kita bawa. Nah, itu dia. Jadi tantangan kualitatif. Tetapi sekarang trennya banyak nih, karena kualitatif ini dianggap penelitian yang tidak kaku dia. Jadi metode pendekatan seni namanya, tidak kaku kalau kualitatif karena sifatnya adalah penemuan. Makanya kadang ya Mas, kita ini orang sosial suka debat nih. Debat dengan data statistik. Benar nggak? Bu, data penanggulangan kemiskinan, Bu. Setiap tahun itu menurun, Bu, persentasenya. Tingkat ekonomi di Indonesia, Bu. Setiap tahun itu meningkat berapa persen? Benar nggak supaya kita lihat di statistik? Benar kan? Tapi secara di lapangan, kalau kita temukan, kalau menggunakan metode kualitatif, hasil dari data kuantitatif itu ternyata tidak sama dengan data yang ada di kualitatif. Nah, itu dia. Itulah yang terjadi tidak sinkron. Kalau kita menggunakan kuanti, itu persentasenya jelas begini. Tapi kalau secara kualitatif ternyata kita temukan. Nah, tingkat kemiskinan itu semakin lama menurun. Tetapi ternyata kalau kita menemukan orang yang mendapat bantuan dari pemerintah, kemudian mendapatkan dana untuk kelompok usaha, misalnya kelompok usaha bersama, atau misalnya bantuan PKH, atau bantuan program sembako, setelah kita meneliti, melihat implementasinya, atau mengevaluasinya dengan metode penelitian kualitatif, ternyata kita temukan, oh banyak nih data-data yang palsu. Banyak yang tidak sesuai, orang yang miskin yang harusnya dapat tidak dapat. Orang yang sebenarnya sudah layak malah dapat bantuan. Nah, itu dia perbedaan kuantitatif dengan kualitatif. Berbeda dia, karena sifatnya adalah penemuan. Jadi, kalau kita lihat ini karena kita menelitinya, nih observasinya, ya, kalau orang sosial ini sebenarnya lab-nya adalah di masyarakat, karena masyarakat ini sifatnya dinamis, selalu berubah, kemudian muncul berbagai macam masalah dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ya, hukum, dan yang lainnya, kita sebagai orang administrasi publik yang semuanya sebenarnya masuk ke dalam lini di dalam berbagai bidang itu, jika kita lihat dari manajemen publiknya, kita lihat dari kebijakan publiknya, jadi banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang bisa kita angkat di situ. Bisa kita temukan kalau kita menggunakan kualitatif. Gitu ya. Karena kualitatif ini dia lebih pada interaksi dari hati ke hati. Ya, sama misalnya Ibu penelitian ini, Ibu sedang penelitian disertasi. Jadi Ibu dapat angka dari Pemko Medan, tingkat
penurunan kemiskinan itu menurun secara makro berapa persen. Tapi setelah Ibu turun ke lapangan, ya, ada beberapa kantong kemiskinan di kecamatan-kecamatan di Kota Medan. Itu kantong kemiskinan yang paling tinggi itu Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan. Ya, tingkat kemiskinan ini semakin tinggi sebenarnya kalau kita turun ke lapangan. Kita temukan. Nah, itu dia. Jadi kenapa sekarang orang sosial itu banyak sekali lebih kepada trennya kualitatif, karena sekarang dinamika masalah sosial ini semakin muncul dalam berbagai bidang. Kemudian harus kita temukan, ya, supaya dari temuan itu kita bisa mencari solusi, dan dari temuan itu sebenarnya bisa membuat satu teori yang akhirnya bisa kita ujikan. Nah, jadi setelah kita menggunakan kualitatif, kemudian kita ujikan, kita temukan satu teori, ya, kemudian bisa kita ujikan. Kita bisa menggunakan metode kuantitatif. Nah, kita lihat lagi ini. Nah, perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Jadi, asumsi tentang dunia. Penelitian kuantitatif ini bersifat kepada positivistis. Jadi penelitian kuantitatif ini disebut dengan metode penelitian yang paling lama muncul. Ya, alirannya positivistis. Berasumsi bahwa fakta sosial itu stabil. Nah, jadi dia lebih pada melihat bagaimana hubungan-hubungan dengan realitas tunggal itu stabil. Ya, terpisah dari perasaan dan keyakinan individu-individu. Nah, kalau di kualitatif lebih kepada melihat bagaimana perasaan dan keyakinan individu-individu. Kalau di kuantitatif dia jelas dia garisnya. Oke, ada teori ini. Teori ini punya variabel nggak jelas? Jelas. Variabel yang satu jelas nggak? Jelas. Kemudian kita ujikan. Nah, dia nggak melihat bagaimana sebenarnya kondisi temuan, oh faktor ini, faktor A, faktor B, faktor C, faktor D, kenapa manusia bisa yang miskin, tidak melihat seperti itu. Tapi kalau kualitatif ini sifatnya lebih kepada konstruksionistik. Jadi lebih bersepada sifatnya itu post-positivisme dia. Jadi salah satu termasuk aliran baru di metodologi penelitian, ya, yang sifatnya dikatakan seni dia. Jadi lebih kepada fleksibel, dinamis kalau kualitatif. Karena dia melihatnya itu majemuk. Tidak hanya tunggal variabel satu dengan variabel lain, tetapi melihat majemuk. Kemudian ada hubungan yang dinamik dan interaktif di antara individu-individu pelaku. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, kualitatif ini melihat bagaimana dinamika kondisi masyarakat yang terus berubah secara dinamis. Makanya penelitian kualitatif ini bisa dikatakan penelitian seni dia. Karena sifatnya majemuk, kan begitu. Contoh misalnya, Akbar. Akbar mengatakan cinta dia kepada pacarnya, kan gitu. Kenapa Akbar cinta sama pacarnya? Gloria mau meneliti nih, mau menemukan. Akbar pasti punya alasan A, B, C, D, dan E. Kenapa Akbar cinta dengan pacarnya? Nah, itu dia disebut dengan kualitatif. Penemuan dia. Gitu. Jadi lebih bersifat majemuk. Lebih bersifat kepada perasaan, keyakinan individu-individu. Ya kan, kalau nanti Gloria mau meneliti tentang kemiskinan misalnya, kalau angkanya menurun, Bu, tetapi kalau Gloria turun ke lapangan menemukan, kemudian berinteraksi dengan masyarakatnya secara hati ke hati, ya, itu belum tentu hasilnya sama dengan data yang ada, data statistik yang ada. Nah, itu dia. Ya. Oke, kita lihat lagi ini perbedaannya. Nah, tujuan penelitian. Kalau kuantitatif melihat hubungan-hubungan dan menjelaskan sebab dari perubahan-perubahan yang terukur. Nah, karena sifatnya pengujian yang terukur, teorinya sudah jelas, kemudian melihat bagaimana hubungan sebab akibat. Nah, makanya kalau Ibu sampaikan minggu lalu, kalau udah ada kata hubungan variabel A dengan variabel B, pasti itu menggunakan kuantitatif. Kalau ada kata persepsi, itu pasti kuantitatif, ya. Kalau ada kata pengaruh, itu pasti kuantitatif. Nah, kalau tujuan penelitian kualitatif ini lebih peduli terhadap pemahaman mendalam tentang fenomena sosial. Jadi kita melihat secara mendalam. Kalau kita ambil judul satu contoh, implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Kata implementasi ini berarti sifatnya adalah kita bagaimana menemukan proses implementasi. Ya, dimulai dari bagaimana sumber dayanya, bagaimana disposisinya, bagaimana kemudian komunikasinya, kan kita melihat bagaimana fenomena yang di lapangan. Apakah benar implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ini berjalan dengan baik sesuai dengan indikator teori yang kita bawa, teori implementasi. Jadi sifatnya lebih kepada bagaimana menjelaskan, memahami secara mendalam fenomena sosial. Nah, itu dia. Makanya kenapa yang punya metode kualitatif ini hanya orang sosial, gitu. Karena yang model ini lab-nya adalah masyarakat. Nah, kita lihat lagi. Nah, tadi tujuannya sudah. Nah, perbedaan kuantitatif dengan kualitatif, metode dan proses penelitiannya. Dalam penelitian kuantitatif digunakan prosedur dan langkah-langkah penelitian yang telah ditetapkan secara mantap. Jadi kalau kuantitatif karena sifatnya pengujian, teorinya sudah jelas, kemudian kita sudah bisa buat satu hipotesis. Ya kan? Sudah kita bisa buat satu hipotesis, kerangka pemikirannya juga jelas. Jadi sistematis dia, lebih jelas langkah-langkah. Oke, baik. Sorry ya, ini Ibu tiba-tiba keputus ini, ada kendala sinyal. Sebentar ya. Oke. Oke, ini masih nampak, belum nampak ya PowerPoint-nya ya? Sebentar Ibu, ini. Masalah. Oke. Oke, kita masuk lagi nih ya perbedaannya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, misalnya nih Gloria mau meneliti satu penemuan. Ya, misalnya ambil contoh saja implementasi atau evaluasi. Kemudian ada dua rumusan masalah yang Gloria bawa. Nah, kalau dalam kualitatif dia bisa jadi belum jelas. Jadi masalah yang Gloria bawa setelah Gloria turun ke lapangan, ternyata masalah yang dibawa ini tidak seperti itu masalahnya, tidak sesuai dengan kita bawa. Atau masalah yang Gloria bawa bisa jadi masalahnya itu hanya satu, atau bisa jadi masalahnya bertambah.
Nah, jadi lebih kepada fleksibel. Makanya kalau dalam kualitatif ya, nanti misalnya nih, Rizky penelitian kualitatif. Bu, saya udah punya judul ini, Bu. Saya sudah seminar proposal, Bu. Saya turun ke lapangan, Bu. Ternyata waktu seminar hasil, rumusan yang saya bawa, kemudian jawaban yang saya bawa, misalnya tidak sinkron. Atau Bu, setelah saya turun ke lapangan, masalahnya ternyata bukan itu, Bu. Jadi saya ganti rumusan masalahnya. Nggak ada, Bu. Ada nggak, Bu, pengaruh dengan judul saya? Nggak ada pengaruh. Kalau kuantitatif, judul sebelum seminar proposal, sampai riset, seminar hasil, sampai sidang itu nggak bisa berubah. Kuantitatif. Karena dari mulai awal dia sudah jelas. Ya, seperti kita lihat di sini. Tapi kalau kualitatif, Rizky punya judul, Rizky turun ke lapangan, Rizky seminar hasil, bisa nggak Bu berubah judul Rizky? Bisa, karena sifatnya adalah kualitatif, fleksibel. Karena sifatnya adalah penemuan. Rumusan masalah yang kita bawa setelah kita turun ke lapangan, ternyata masalahnya bukan itu. Kita rubah lagi. Kemudian jawabannya pasti berubah. Nah, jadi judulnya bisa saja nanti di seminar hasil Rizky meneliti tentang ini, jawabannya misalnya ini lebih mengarah, oh fokusnya ke sini, judulnya bisa dirubah, boleh. Kalau kualitatif masih bisa dirubah. Seminar hasil pasti bisa berubah judulnya. Gitu. Karena sifatnya dia lebih mendalam, jadi lebih spesifik gitu. Mungkin judulnya nanti akan dispesifikkan, lebih difokuskan lagi untuk bisa menggambarkan fenomena yang ada di lokasi penelitian, kemudian sesuai dengan jawaban setelah penelitian. Kalau dalam kuantitatif nggak bisa. Dari awal ya sudah seperti itu, karena teorinya sudah jelas. Dia faktanya sudah jelas, karena sifatnya pengujian. Gitu. Jadi diingat saja terus di kepala nih. Kuantitatif sifatnya pengujian, kualitatif sifatnya adalah penemuan. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, perbedaan kuanti. Kalau dilihat dari prototipe penelitian, dalam penelitian kuantitatif ini digunakan desain eksperimental atau korelasional. Jadi hubungan tadi dia. Ya, ada hubungan karena sifatnya adalah pengujian untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Variabel terikat dengan variabel tidak terikat. Atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y dan ada variabel yang lainnya. Nah, kalau untuk prototipe penelitian kualitatif adalah sifatnya etnografi, membantu membaca, memahami perspektif majemuk dalam situasi yang ada pada subjek penelitian. Jadi kita ambil contoh untuk melihat implementasi. Kalau menurut teori Edward 3, indikator untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi ada 4. Yang pertama sumber daya, yang kedua disposisi, yang ketiga komunikasi, yang keempat apa ya, lupa Ibu ya. Siapa yang tahu yang keempat? Udah belajar implementasi kan? Struktur birokrasi, komunikasi, kemudian disposisi sumber daya, ada 4 poin. Nah, kalau kita lihat di sini perspektif majemuk dalam situasi yang ada pada subjek penelitian. Nah, kita melihat implementasi program keluarga berencana di Kota Medan misalnya. Kita lihat, nah ternyata kita melihat implementasi ini tidak berjalan dengan lancar, tapi kita nggak bisa lihat dalam satu sisi saja, oh komunikasinya ini yang bermasalah. Implementatornya tidak melakukan sosialisasi dengan baik, pendekatan dengan baik dengan masyarakat, bukan hanya dilihat dari komunikasinya saja, tapi dilihat secara menjemuk. Oh, dilihat, oh sumber dayanya. Sumber daya dilihat dari apa? Sumber daya manusianya mungkin tidak sesuai, tidak memiliki kompetensi, atau sumber daya finansialnya, dananya nggak cukup untuk melaksanakan program ini, sehingga tidak berhasil programnya. Jadi dilihat dari berbagai macam sisi. Itu dia kualitatif. Karena sifatnya adalah penemuan. Menemukan itu kan lebih sulit daripada menguji, kan gitu ya. Menemukan sesuatu hal itu lebih sulit kalau kita mencari hal. Oh, ini pelan-pelan. Di mana nih ya? Oh, ada clue 1, ada clue 2, ada clue 3. Akhirnya kita menemukan sesuatu hal yang mau kita temukan. Nah, lebih sulit dia sebenarnya. Tapi lebih enaknya kita bisa menjawab permasalahan yang sebenarnya secara nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu dia. Kalau dulu nih ya, Ibu cerita tentang Ibu dulu. Kalau Ibu dulu S1, S2 Ibu menggunakan kuantitatif.
Karena pada masa Ibu dulu lebih banyak trennya menggunakan kuantitatif karena Ibu melihat penelitian S1 Ibu, S2 Ibu melihat persepsi masyarakat. Jadi Ibu meneliti tentang persepsi masyarakat yang berusia 40 tahun terhadap kepemimpinan Soeharto. Itu dulu. Tapi setelah selesai S2, karena banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang harus diteliti, misalnya contoh penelitian Ibu Hibah mengenai bagaimana peran penguatan peran anggota legislatif dalam menghasilkan kebijakan berbasis gender, itu banyak sekali yang harus ditemukan di dalamnya. Jadi sekarang Ibu ini paradigmanya sudah berubah dari menggunakan pendekatan kuantitatif, sekarang Ibu lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Tapi untuk lebih bisa mendalami lagi, bisa menjawab satu masalah, ya bisa juga kita menggunakan mixed method. Jadi penelitian pendekatan utamanya kita menggunakan kualitatif untuk mendukung hasil penelitian itu kita bisa menggunakan juga pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi namanya mixed method. Tapi kalau untuk S1, satu saja dulu penelitian kuantitatif boleh, penelitian kualitatif juga boleh, ya. Nah, kemudian apalagi Bu perbedaan kuanti dengan kualitatif? Dalam penelitian kualitatif, informan adalah subjek untuk peneliti dalam komunikasi dua arah. Saya, Anda, saya. Nah, peneliti mengkombinasikan peran pelaku dalam pengamat sebagai action, research, atau konsultan interaktif. Jadi kalau dalam kuantitatif, ingat